Oke, kembali lagi di channel saya MZZ Motovlog. Kali ini ada teman yang berbaik hati kepada saya meminjamkan mobilnya, yaitu Mitsubishi Triton, untuk diulas, dibahas, diulik apa aja yang menarik dari mobil ini dan worth it nggak buat harian. Buat teman-teman, silahkan komen di bawah jika ada pertanyaan atau masukan. Mobil ini adalah Mitsubishi Triton tahun 2008 dengan tipe tertinggi, yaitu Exit. Dari secara bodi, untuk mobil ukuran tahun 2008 sangat istimewa menurut saya, dengan kondisi cat yang masih baik walaupun sudah pernah mengalami cat ulang. Pada mobil Strada Triton ini sebelumnya adalah mengaplikasi nama L200, tapi semenjak tahun 2007 dan sekitar 2007-2008 mobil ini berubah bentuk dan berubah nama menjadi Mitsubishi Triton. Oke. Ada beberapa tipe pada mobil ini, yaitu di kelas paling tinggi ada Exit, sedangkan selanjutnya ada GLS, dan selanjutnya ada GLX dan HDX. Ada persamaan dengan tipe Exit dan GLS, yaitu sama-sama sudah mengaplikasi engine 2500 turbo dengan 160 horsepower dan 400 Newton. Tetapi ada perbedaan pada sektor aksesoris. Nah, untuk posisi Exit dia sudah mengaplikasi electric mirror dan sudah menggunakan footstep ori bawaan pabrik. Pada sisi belakang mobil ini, untuk varian GLS dan HD Exit sudah mengaplikasi stop lamp pada bagian tengah, sedangkan untuk tipe HDX dan GLX belum ada. Sebenarnya pada mobil ini, pada tipe Exit sudah memakai bumper pada bagian bawah, tetapi pada mobil ini sudah tidak ada lagi, mungkin karena pecah, dan kalau beli pasti mahal nih. Untuk mobil tahun 2008 menurut saya linernya masih sangat baik ya, kondisinya terawat, dan bisa diketahui dari bentuknya sendiri, mobil ini jarang kesiksa, jarang dipakai buat muatan beban berat. Mobil ini menggunakan ban dengan profil 265 65 ring 17. Jadi sudah ada pergantian dari originalnya. Kalau yang aslinya menggunakan ban 16 inch, sedangkan ini sudah diganti 17. Cakep sih menurut saya. Peleknya juga bagus. Sekarang kita masuk ke dalam interior. Interior mobilnya menurut saya cukup menarik ya. Kebetulan untuk interior sendiri, dashboard itu sudah sama dengan tipe Pajero yang model lama. Nah, di tahun 2008 tipe Exit ini sudah menggunakan SRS airbag 2 buah pada bagian depan, dan safety-nya cukup oke menurut saya. Terus pada tahun 2008 belum mengaplikasi kontrol speaker dan kontrol MID pada bagian setir ya. Cuma pada bagian head unit di sini sudah ada aplikasi untuk
pengukur beberapa barometer. Salah satunya adalah mengukur ketinggian dan fuel consumption dan lain sebagainya. Untuk kontrol AC-nya sudah tidak menggunakan tipe kompor gas. Ini udah cukup bagus untuk di tahun ini. Terus di sini ada laci penyimpanan yang cukup besar dan cukup mengakomodasi membawa barang-barang untuk penumpang dan driver. Di sini ada sedikit tempat penyimpanan barang, tapi kecil dan datar dan susah kalau naruh barang di sini, sering jatuh. Type-nya masih standar tapi sudah menggunakan USB. Oke. Dan mobil ini menggunakan manual transmisi. Untuk tahun 2008, untuk tipe Exit ini ada dua tipe, yaitu ada yang menggunakan automatic transmisi dan manual. Kebetulan saat ini kita pakai yang manual transmisi. Dan di sini ada handle untuk memasukkan gardan double-nya. Parking brake sama, ada kedua cup holder. Oke, bisa muat botol air minum 2. Dan di sini ada soket untuk charger handphone. Nah, di sini ada center console box yang bisa digunakan dua fungsi, yaitu menyimpan barang-barang dan armrest. Tapi menurut saya masih terlalu ke belakang ya, jadi kurang ke depan sih posisinya, jadi bisa menompang tangan dan benar-benar bisa digunakan buat armrest. Tapi ini harus ke belakang. Oke. Untuk speedometer sendiri, untuk tipe varian Exit ini sudah menggunakan warna pada bagian tengahnya, dan MID belum ada. Untuk tahun itu mungkin mobil ini masih sangat sederhana ya. Selanjutnya pada bagian kanan. Nah, ini yang saya suka dari Mitsubishi Triton. Selain di sini ada untuk kontrol power window, dan ini juga bisa kita gunakan armrest dan nyaman buat armrestnya. Nah, tapi ada sedikit yang kurang. Untuk posisi di bawahnya itu lutut kita sering nyangkut. Oke, handle pintu biasa tapi sudah menggunakan chrome. Yang spesial dari Exit adalah kulit jok. Kulit joknya sudah benar-benar menggunakan kulit leather bawaan dari Mitsubishi dengan di tulisan Triton. Oke. Pada bagian atas ada laci penyimpanan juga. Kebetulan ini locknya sudah rusak, jadi udah diganjel. Ini bisa kita untuk naruh kacamata. Oke, lampunya, lampu baca ada 2, terus lampu kabin ada 1. Sun visornya belum ada kacanya dan minim sekali. Mungkin karena di sebelah kiri sudah ada tapi belum ada lampunya, dan sebelah kanan nggak ada. Mungkin emang kalau di proyek nggak perlu ngaca-ngaca banget kali ya, makanya belum dikasih. Ini udah adjustable. Oke. Dan tempat duduknya cukup nyaman menurut saya. Adjustment setirnya cuma 1, cuma naik turun aja, dan masih berfungsi dengan baik, tidak ada teleskopik. Untuk posisinya tersendiri, Mitsubishi Triton juara dibanding double cabin lainnya. Kita ke kursi bagian belakang. Ada apa aja? Belakang di sini cukup nyaman menurut saya. Untuk kakinya cukup longgar, ada handle di sini, dan ada cup holder double. Jadi mobil ini memang tidak memuat banyak penumpang, tapi akomodasi untuk penumpang cukup banyak dan cukup baik menurut saya. Karena di sini ada cup holder 2, ditambah 2 pada kanan kiri pada bagian pintu. Ini sangat baik sekali ya. Mitsubishi sudah memikirkan
hal ini. Sedangkan di tipe lain untuk Toyota Hilux sendiri belum ada nih armrest di tengah. Headroomnya untuk ukuran seperti saya 170-an cm itu masih cukup tinggi ya. Mungkin kalau orang yang 180 cm udah hampir mentok nih. Tapi masih oke sih untuk Asia dan Indonesia, masih bagus. Ada bagian tempat penyimpanan dongkrak dan tul-tul di belakang kursi belakang, kursi penumpang. Itu ada handle penuh untuk menurunkan ban serep dan kunci roda. Dan harusnya ada dongkrak di sini, tapi kebetulan lagi dicopot. Oke, lanjut ke luar lagi. Ya, itu tadi adalah bagian luar dan dalam pada mobil Mitsubishi Triton. Selanjutnya kita akan lakukan test drive mobil ini. Khas banget ya suara solarnya. Real man using seat belt. Kita coba akan tutup rapat dan kita rasakan kekedapan mobil ini. Koplingnya sangat dalam ya, nyaris nggak nyampe kaki saya, sedangkan posisi duduk saya udah nyaman. Oke, suara ban nggak kedengeran dari dalam dan cukup baik untuk peredamannya sendiri, dan kaki-kaki juga masih sangat bagus, padahal mobil sudah sangat tua ya, tahun 2008. Kilometer mobil ini 226 kilometer. Tidak menentukan kebaikan mobil, tetapi baik tidaknya mobil ditentukan oleh perawatan pemiliknya. Oke, perawatan cukup baik. Kita test drive agak sedikit kencang. Cakep sih mobil ini. Nah, kalau menurut teman-teman semua, apakah mobil ini sangat cocok untuk dibeli untuk keperluan daily use? Silahkan komen di bawah, saya tunggu. Itu tadi review singkat dan pengetesan dari saya. Dari segi kenyamanan, untuk ukuran double cabin, mobil ini cukup nyaman ya. Kaki-kakinya masih baik semua. Dan yang pasti harga. Di tahun 2008 dengan harga 150, mobil ini masih sangat worth it dan masih sangat layak untuk dibeli. Karena kondisinya sendiri masih sangat baik. Baik interior maupun eksterior maupun rasanya. Buat teman-teman yang berencana ingin membeli mobil ini, sebaiknya sebelum membeli benar-benar dicek apakah mobil ini baik atau tidak kondisinya, apakah pernah dipakai di tambang. Tapi menurut saya eks tambang sekalipun tidak mempengaruhi kenyamanan mobil atau kerusakan mobil ya, selagi perawatannya cukup baik. Dan kebetulan pada mobil ini tahun 2008 tipe Exit, perawatannya sangat baik.
sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke media sosial kalian agar saya semakin bersemangat dalam bikin video. Silahkan tunggu video-video saya selanjutnya. Bye.